teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Stambuk 2021 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai keterampilan guru abad 21. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini adalah yang pertama, pengertian guru, yang kedua, tantangan guru abad 21, yang ketiga, keterampilan guru abad 21, yang keempat, peranan guru di abad 21, dan yang kelima, orientasi guru abad 21. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Pengertian guru. Guru adalah orang yang bertugas mendidik baik secara akademik ataupun mengarahkan peserta didik untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, guru juga berperan dalam pembentukan atau pembangunan karakter dalam jiwa setiap pelajar dan hasilnya menghasilkan siswa yang memiliki mental yang kuat dan akhlak mulia. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada abad 21, pekerjaan guru adalah pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah, ditambah dengan perubahan besar dan cepat di lingkungan sekolah yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan guru abad 21, guru profesional bukan lagi sekedar guru yang mampu mengajar dengan baik, tetapi guru yang mampu menjadi pembelajar dan agen perubahan sekolah, serta mampu menjalin dan mengembangkan relasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Untuk itu, guru membutuhkan pengembangan keprofesian yang efektif, yaitu pembinaan. Secara konseptual, guru sebagai tenaga profesional harus memenuhi persyaratan kompetensi yang berbeda untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional. Sedangkan kondisi real di lapangan masih sangat memprihatinkan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun profesionalisme guru. Masalah ini masih diperparah dengan berbagai tantangan masa depan yang masih kompleks di era global ini. Kompetensi guru abad 21, penekanan efektivitas pembelajaran. Engstrom dan Danielson pada tahun 2006 berpendapat bahwa model pengembangan harus didasarkan pada konsep kepemimpinan guru dan menggunakan proses pembelajaran kooperatif otentik terkait dengan pekerjaan sehari-hari guru. Selanjutnya, menurut Lieberman tahun 1996, strategi pengembangan guru yang menekankan pembelajaran dalam konteks sekolah berguna untuk menghilangkan perasaan terisolasi bagi guru ketika mereka mempelajari sesuatu di luar sekolah dan berusaha membawanya ke sekolah. Strategi ini membantu memperkuat pekerjaan kolektif dengan kompetensi guru abad 21 yang merupakan kunci untuk menjadikan pembelajaran profesional sebagai norma di sekolah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tantangan guru abad 21. Menurut Susanto tahun 2010, tantangan guru abad 21 yaitu dimulai dari yang pertama, yaitu Teaching of Multicultural Society, yang berarti pengajaran masyarakat multikultural. Yang kedua, Teaching for Construction of Meaning, atau pengajaran untuk konstruksi makna. Kemudian, untuk yang ketiga, yaitu Teaching of Active Learning, atau yang berarti pengajaran belajar aktif. Dan yang keempat, yaitu Teaching and Technology. Teaching and Technology ini juga berarti pengajaran dan teknologi. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu Teaching with New View about Abilities, atau yang berarti juga mengajar dengan pandangan baru tentang keterampilan. Kemudian untuk yang nomor 6 yaitu Teaching and Choice, yang berarti pengajaran dalam pilihan. Kemudian untuk tantangan guru abad 21 yang terakhir yaitu
teaching and accountability atau yang berarti pengajaran dan akuntabilitas. Kemudian ada juga menurut Yahya tahun 2010, dia juga memberikan ide tentang tantangan guru abad 21, diantaranya yang pertama, pendidikan yang berfokus pada karakter building, kemudian yang kedua, pendidikan yang peduli pada perubahan iklim, kemudian yang ketiga, entrepreneurial mindset, kemudian diikuti dengan yang keempat, membangun learning community, dan untuk yang terakhir, yaitu kekuatan bersaing bukan pada kepandaian, tetapi ada pada kreativitas dan kecerdasan dalam bertindak. Keterampilan guru abad 21. Individu perlu belajar berkarya untuk dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat pada era globalisasi sekarang ini. Terutama guru. Guru harus memiliki keterampilan yang mencakup 1. Keterampilan berpikir kritis. 2. Kemampuan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Yang keempat, kreativitas dan inovasi, serta yang kelima, literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. Yang pertama yaitu keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis ini merupakan keterampilan dasar dalam pembelajaran di abad 21. Keterampilan berpikir kritis meliputi kemampuan mengakses, menganalisis, dan mensintesis informasi yang dapat dipelajari, dilatih, dan dikuasai. Menurut Redekret et al. 2011. Keterampilan berpikir kritis juga menggambarkan keterampilan lain, seperti keterampilan komunikasi dan informasi, serta kemampuan untuk memeriksa, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi bukti. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan masalah. Keterampilan menyelesaikan masalah mencakup keterampilan lain, seperti identifikasi dan kemampuan untuk mencari, memilih, mengevaluasi, mengatur, dan mempertimbangkan alternatif dan menafsirkan informasi. Pemecahan masalah membutuhkan kerjasama tim, kolaborasi efektif dan kreatif guru dan siswa untuk dapat menggunakan teknologi dan mengelola informasi dalam jumlah yang sangat besar. Mendefinisikan dan memahami elemen yang terkandung dalam topik, mengidentifikasi sumber informasi, dan strategi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah tidak dapat dipisahkan dari keterampilan berpikir kritis, karena keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan dasar dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan berkomunikasi meliputi kemampuan menyampaikan pikiran secara jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan mengemukakan pendapat dalam kalimat yang jelas, menyampaikan perintah dengan jelas, dan memotivasi orang lain melalui kemampuan berbicara. Kolaborasi dan kerjasama tim dapat dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman yang ada di dalam sekolah, antar sekolah maupun di luar sekolah. Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang efektif dikombinasikan dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi dan media sosial akan memungkinkan kolaborasi dengan kelompok internasional. Dalam proses pembelajaran, guru harus membiasakan siswanya untuk saling berkomunikasi, baik tentang pelajaran maupun hal lainnya. Yang keempat yaitu kreativitas dan inovasi. Berpikir kreatif, yaitu menggunakan teknologi penciptaan ide yang luas, mampu menghasilkan ide yang baru, serta mengelaborasi, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide sendiri. Guru harus kreatif dan inovatif, karena siswa yang kreatif itu lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Sehingga, guru perlu memiliki keterampilan dalam menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, serta dalam menggunakan sumber pelajaran yang berbeda atau alat bantu belajar untuk menyusun berbagai kegiatan mengajar di kelas dan di luar kelas.
Yang kelima yaitu yang terakhir kemampuan literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. Literasi informasi memiliki dampak besar pada perolehan keterampilan lain yang diperlukan dalam kehidupan di abad 21. Seseorang yang mampu melek media adalah seseorang yang mampu menggunakan keterampilan proses seperti kesadaran, analisis, refleksi, dan tindakan untuk memahami pesan alami media. Kerangka media mencakup kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun pesan dalam berbagai bentuk media, menciptakan pemahaman tentang peran media dalam masyarakat, dan keterampilan eksplorasi yang penting, serta membangun informasi dan ekspresi diri. Penerapan teknologi secara efektif meliputi yang pertama yaitu penggunaan teknologi sebagai alat untuk menyelidiki, mengatur, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan gagasan. Yang kedua, menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jejaring sosial yang sesuai untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan membuat informasi agar berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu memahami masalah etika atau hukum terkait dengan teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu peran guru di abad 21. Yang pertama yaitu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian manual dan digital yang mengintegrasikan berbagai sarana dan sumber belajar untuk mendorong siswa memiliki keterampilan berpikir yang lebih tinggi dan kreatif. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi berbagai kegiatan belajar dan kreativitas siswa sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, yang mana dapat dilaksanakan dengan melibatkan siswa dalam mengeksplorasi interkoneksi antara siswa, pengetahuan yang diperoleh dengan masalah dunia nyata, termasuk penggunaan teknologi. Yang ketiga yaitu merancang dan menyediakan alat penilaian yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan keterampilan dan mengatasi dengan cara era yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik dan pembelajaran secara umum. Yang keempat yaitu menjadi model untuk belajar dan bekerja, antara lain menunjukkan keterampilan dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi baru dalam berkolaborasi dengan siswa, teman sebaya, dan komunitas lain dalam penggunaan berbagai alat-alat sumber belajar yang relevan. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pengembangan profesional dan kepemimpinan, antara lain dengan berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka, dengan berbagai paparan mengenai peran guru tersebut, dapat kami simpulkan bahwa peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi ataupun mesin seperti pekerjaan lainnya. Guru abad 21 harus mampu beradaptasi dengan zamannya, yaitu menjadi pionir dan penggagas pendidikan dengan menyiapkan generasi yang lebih tinggi yang sama sekali belum siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki karakter yang kuat dan keterampilan yang terampil, sehingga dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan berdaya saing di dunia internasional. Tuntutan dunia internasional terhadap tugas guru memasuki abad ke-21 tidaklah ringan. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk Pendidikan. Hal ini didasari bahwa pendidikan merupakan komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri peserta didik.
UNESCO merekomendasikan 4 pilar dalam bidang pendidikan, yaitu A. Learning to know atau belajar untuk mengetahui. Learning to know merupakan proses belajar untuk mengetahui, memahami, dan menghayati cara-cara perolehan pengetahuan dan pendidikan yang memberikan kepada peserta didik bekal-bekal ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran ini memungkinkan peserta didik mampu mengetahui, memahami, dan menerapkan, serta mencari informasi dan atau menemukan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada B. Learning to do atau belajar melakukan atau mengerjakan. Learning to do yaitu proses belajar melakukan atau mengerjakan sesuatu, belajar berbuat dan melakukan, atau learning by doing. Secara aktif ini merupakan bermakna pendidikan seharusnya memberikan bekal-bekal kemampuan dan keterampilan. Peserta didik dalam proses pembelajarannya mampu menggunakan berbagai konsep, prinsip, atau hukum untuk memecahkan masalah yang konkret. Selanjutnya ada C. Learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Learning to live together adalah pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk, sehingga tercipta kedamaian hidup dan sikap toleransi antar sesama manusia. Yang terakhir adalah D. Learning to be atau belajar untuk menjadi atau mengembangkan diri sendiri. Learning to be yaitu pendidikan seharusnya memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. Proses belajar memungkinkan terciptanya peserta didik yang mandiri, memiliki rasa percaya diri, mampu mengenal dirinya, pemahaman diri, aktualisasi diri atau pengarahan diri, memiliki kemampuan emosional dan intelektual yang konsisten, serta mencapai tingkatan kepribadian yang mantap dan mandiri. Sebagai penutup, akan ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, keterampilan guru pada abad ke-21 menuntut untuk mampu memberikan perubahan dalam hal pendidikan. Tidak hanya akademik saja, namun kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreatif dan komunikatif, serta moral dan intelektual pada siswa. Guru di abad ke-21 ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Pembelajaran di kelas dan pengelolaan kelas harus disesuaikan dengan standar kemajuan perkembangan informasi dan teknologi. Maka dari itu, seorang guru harus mampu memahami terlebih dahulu materi yang akan disampaikan kepada siswa, guna mampu menghadapi perkembangan pembelajaran pada abad ke-21. Selanjutnya adalah saran. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat mengembangkan pengetahuan kita mengenai peran guru di abad ke-21 dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Terlebih kita sebagai calon pendidik harus mampu atau memiliki skill dalam hal menguasai teknologi, komunikasi dalam menghadapi abad ke-21. Tidak hanya sekedar kemampuan akademik siswa. Sebagai pendidik, kita harus mampu ikut serta dalam memahami karakter serta kendala apa yang dialami siswa dalam pembelajaran abad ke-21. Baiklah teman-teman, sekian materi kami. Terima kasih.